Video kali ini akan membahas langkah-langkah pembuatan indikator asam basa beserta hasil praktikum asam basa yang telah dilakukan oleh Brian, Sharon, Edgina, Liora, dan Perli dari 11 MIPA 1. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asam dan basa. Asam adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidrogen dan ion hidronium. Sedangkan basa adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu indikator. Indikator merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa atau dapat bereaksi dengan senyawa asam basa. Jadi, indikator asam basa merupakan zat yang warnanya itu bergantung dengan pH larutan, sehingga menunjukkan sifat asam, basa, atau netral dalam larutan tersebut. Menurut asalnya, indikator itu terbagi menjadi dua, yaitu ada indikator alami dan juga indikator buatan. Indikator alami itu bisa berupa kunyit, bunga telang, dan kubis ungu. Sedangkan indikator buatan itu bisa berupa indikator universal, kertas lakmus, dan juga fenolftalin. Sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkah pembuatan indikator asam basa. Tetapi sebelum itu, ada beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Alat yang dibutuhkan adalah lumpang dan alu, pipet tetes, plat tetes, dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah bunga telang, kubis ungu, kunyit, dan alkohol 70%. Kita akan mulai dengan pembuatan indikator alami menggunakan kubis ungu. Pertama, potong kubis ungu sampai berukuran kecil, lalu haluskan menggunakan alu. Ketika sudah halus, tuangkan alkohol 70% dan kemudian aduk sebentar. Setelah itu, indikator yang sudah jadi dituangkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk membuat indikator alami menggunakan bunga telang dan juga kunyit. Pertama-tama kita akan melakukan eksperimen dengan HCl, yakni kita awali dengan meneteskan beberapa tetesan HCl ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes. Kemudian kita menggantikan pipet tetes tersebut dengan yang baru dan meneteskan beberapa tetesan PPH dan dicampur dengan HCl, hasilnya adalah warna transparan kekuningan. Dan untuk BTB, hasilnya adalah warna oranye. Untuk indikator kubis ungu, hasilnya adalah pink atau merah jambu. Dan untuk indikator kunyit, hasilnya adalah warna kuning. Dan untuk indikator paling terakhir, yakni indikator bunga telang, hasilnya menjadi warna ungu. Dan dapat disimpulkan bahwa HCl bersifat asam. Untuk eksperimen kedua, kita akan meneteskan beberapa tetesan N4OH di atas plat tetes. Dan kita awali dengan PPH. Hasil campuran PPH dengan N4OH akan menghasilkan warna pink. Dan untuk BTB, dengan N4OH, campurannya akan menghasilkan warna biru tua. Untuk indikator ketiga, yakni indikator kubis ungu, akan menghasilkan warna hijau toska. Untuk indikator kunyit akan menghasilkan warna coklat gelap. Untuk indikator yang paling terakhir, yakni bunga telang, akan menghasilkan warna biru toska. Sehingga dapat disimpulkan Na4OH adalah basa. Untuk eksperimen ketiga, yakni urea, kita akan meneteskan beberapa tetesan urea ke dalam plat tetes seperti tadi, dan kita awali lagi dengan PPH. Campuran PPH dengan urea akan menghasilkan warna transparan kecoklatan. Untuk indikator kedua, yakni BTB, setelah dicampurkan akan menghasilkan warna hijau tua. Untuk indikator kubis ungu akan menghasilkan warna biru.
Dan untuk indikator kunyit akan menghasilkan warna coklat. Dan indikator terakhir, yakni indikator bunga telang, akan menghasilkan warna biru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa urea bersifat basah. Selanjutnya adalah larutan deterjen, di mana kita akan melakukan langkah yang sama seperti tadi. Dan seperti tadi, kita akan memulai dengan PPH. Campuran PPH dengan larutan deterjen akan menghasilkan warna pink. Untuk indikator kedua, yakni BTB, akan menghasilkan warna biru tua. Untuk indikator ketiga, yakni kubis ungu, akan menghasilkan warna hijau. Dan untuk indikator kunyit, akan menghasilkan warna coklat. Untuk indikator terakhir, yakni bunga telang, akan menghasilkan warna hijau gelap kebiruan. Dan hasilnya larutan deterjen adalah basah. Untuk eksperimen terakhir, kita akan langsung meneteskan cuka ke dalam plat tetes dan kita akan awali lagi dengan PPH. Hasil campuran PPH dengan cuka akan menghasilkan warna transparan kekuningan. Untuk indikator kedua, yakni BTB, akan menghasilkan warna coklat kemerahan. Untuk indikator ketiga, yakni kubis ungu, akan menghasilkan warna pink. Untuk yang keempat, yakni kunyit, akan menghasilkan warna coklat. Dan untuk indikator terakhir, yakni bunga telang, akan menghasilkan warna pink. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cuka bersifat asam. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa setiap zat memiliki sifat dan tingkat asam basa yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu cairan, maka semakin tinggi pula pH dari zat tersebut. Tinggi rendahnya tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu zat dapat diketahui dengan mencelupkan zat tersebut ke dalam indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan larutan maupun zat yang dapat mengalami perubahan warna, tergantung dengan zat yang diujikan dengannya. Terdapat perubahan warna yang cukup dominan antara larutan asam dan basa, sehingga dapat dibedakan dengan sangat mudah. Semakin gelap zat yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tingkat keasaman atau kebasahan dari zat tersebut, dan begitu pula dengan sebaliknya. Contoh dari indikator asam basa seperti larutan phenolphthalein, larutan bromotimol biru, hasil ekstrak kunyit, hasil ekstrak bunga telang, dan hasil ekstrak kol ungu. Sekian laporan dari praktikum asam basa kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.